2019. Tu sú opäť Trenčania, Vitan a jeho strela, ktorá jelang kualifikasi Piala Asia U20, Vietnam terlihat panik. Timnas U19 Vietnam disebut tengah mengalami masalah besar jelang bergulirnya kualifikasi Piala Asia U20 September mendatang. Meski telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya, Timnas U19 Vietnam justru dibayangi masalah yang tidak mereka inginkan. Setelah laga Vietnam terancam tetap berjalan di tengah-tengah kualifikasi Piala Asia U20, skuad Tim T6 dihadapkan pada masalah baru, yakni efek dari sanksi yang diterima India dari FIFA. Atas sanksi tersebut, India tidak diperbolehkan tampil di seluruh ajang yang diakui oleh FIFA, termasuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Jadi, grup H kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang dulunya ada 4 tim, kini tersisa Australia, Irak, dan Kuwait saja. Kondisi tersebutlah yang membuat perhitungan untuk lolos ke babak utama bakal berubah. Hanya 10 tim juara grup dan 5 tim runner-up terbaik yang akan lolos ke babak utama. Dengan mundurnya India, praktis hasil peringkat kedua melawan tim peringkat keempat dan kelima, khususnya grup A dan B, tidak akan dihitung. Hal ini membuat Timnas U19 Vietnam wajib menyapu bersih kemenangan dan mengamankan juara grup untuk lolos ke babak utama. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Timnas U19 Vietnam. Meski mereka mempersiapkan timnya sejauh mungkin ke Jepang, namun dukungan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia adalah tantangan tersendiri. Terlebih, kelolosan Timnas U19 Vietnam yang kontroversial di Piala AFF U19 2022 juga membuat anak asuh Sintayong di Timnas U19 Indonesia termotivasi untuk mengukir kemenangan penting. Supporter Timnas U19 Indonesia juga ikut termotivasi untuk memenuhi kursi Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, terutama di laga melawan Vietnam. Penyebab Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022. Pertama, kematangan tim. Seperti yang diketahui, Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan pada skuad Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu punya pemain-pemain andalan yang akan selalu dibawa. Dengan kematangan para pemain selama dilatih oleh Sintayong, diyakini sudah semakin membaik sehingga akan membuat kekuatan merah putih makin bertambah. Kedua, motivasi juara. Timnas Indonesia memang mengalami progres positif setelah dilatih oleh Sintayong. Namun hingga saat ini belum ada trofi juara yang bisa dipersembahkan olehnya. Ini jelas bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain plus staf pelatih termasuk Sintayong untuk membuktikan kemampuan mereka. Motivasi untuk menjadi juara juga semakin bertambah, karena Indonesia sama sekali belum pernah menjadi kampiun Piala AFF. Ketiga, pemain naturalisasi rampung. Ada kabar yang menyebutkan bahwa paspor WNI dari Jordi Amat akan keluar pada September mendatang. Ini jelas kabar baik karena artinya Jordi Amat bisa membela Timnas Indonesia. Sementara proses naturalisasi Sandy Walsh belum diketahui lebih lanjut. Tapi diharapkan prosesnya akan lancar dan bek sayap itu bisa menjadi WNI dalam waktu dekat. Cetak Praise, Witan berdampak besar di AS Trenčín. Sejak bergabung bersama AS Trenčín musim ini, pemain Timnas Indonesia Witan Sulaiman langsung memberikan dampak besar bagi klub asal Slovakia tersebut. Dalam 2 minggu terakhir, Witan Sulaiman selalu dimainkan pelatih Marian Zeman, baik di Liga Slovakia maupun di turnamen Piala Slovakia. Sejauh ini Witan Sulaiman sudah bermain dalam 3 pertandingan bersama Trenčín, 2 laga di Liga Slovakia dan 1 di Piala Slovakia.
Meski demikian, Witan langsung memberikan dampak bagi klub pemilik 2 gelar Liga Slovakia tersebut. Pada pertandingan kedua di Liga Slovakia, Witan membawa Trenčín menang 2-1 atas Liptovský Mikuláš. Dalam pertandingan itu, Witan bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-60, ketika skor imbang 1-1. Masuknya Witan memberikan keuntungan bagi Trenčín yang mencetak gol kemenangan lewat Lazar Stosavčević pada menit ke-78. Selanjutnya, Witan Sulaiman tampil di Piala Slovakia melawan Slovan Lohovec pada Rabu kemarin. Bermain sebagai starter, peran nyata ditunjukkan Witan Sulaiman dengan mencetak 2 gol pada menit ke-12 dan ke-31. Pemain 20 tahun itu juga menyumbangkan 1 assist dalam pesta gol Trenčín. Witan tidak saja mencetak gol dan memberikan kemenangan bagi Trenčín, tetapi juga kemenangan telak yang jadi sejarah di Piala Slovakia, serta mengantarkan Trenčín lolos ke babak ketiga turnamen tersebut.